pustakawan. Ya, jadi ada 14 pegawai yang ditugaskan nantinya untuk mengelola perpustakaan keliling yang ada di satu unit kerja ini. Nah, yang paling umum dilakukan adalah pendekatan by tugas jabatan, Bapak Ibu. Ya, karena ini mungkin paling gampang ya, paling gampang dilakukan karena langsung melakukan observasi, langsung mengidentifikasi. Nah, pendekatan by tugas jabatan ini menghitung tugas per tugas yang menjadi nantinya Bapak Ibu mengidentifikasi terlebih dahulu volume beban kerja yang ada di suatu unit kerja. Ya. Tugasnya apa saja? Tugasnya itu yang diidentifikasi adalah sesuai dengan Permenpan RB 55 dan 56, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu buka Permenpan RB 55 dan 56, di setiap jabatan itu ada tugasnya ya. Misalnya pustakaan pertama tugasnya A, B, C, D. Nah, tugas-tugas itu yang nantinya Bapak Ibu identifikasi. Misalnya pengolahan bahan pustaka ya, katalog deh ya, katalog ya. Katalogisasi bahan pustaka. Nanti Bapak Ibu diminta untuk mengidentifikasi berapa katalog yang disusun, berapa katalog yang dibuat, gitu. Nah, em, untuk memulai melakukan identifikasi beban kerja, maka yang perlu dilakukan adalah pengumpulan data. Data apa yang harus Bapak Ibu kumpulkan? Yang harus dikumpulkan adalah tusi, rincian tugas, dan juga rincian kegiatan di masing-masing unit kerjanya. Ya, eh, maka yang pertama Bapak Ibu harus ketahui adalah struktur. Ruang lingkup sebesar apa yang akan Bapak Ibu susun. Misalnya Bapak Ibu yang mau disusun adalah misalnya sekabupaten. Maka Bapak Ibu harus mengetahui nih struktur pemerintah kabupatennya seperti apa. Ada bupati, ada setda, ada OPD, SKPD ya, ada di SKPD ada bidang-bidang misalnya ya, dan lain sebagainya itu Bapak Ibu harus identifikasi. Nah, setelah mengidentifikasi struktur, maka Bapak Ibu harus mengidentifikasi mana saja di struktur itu yang punya tusi, ya, yang punya tusi terkait perpustakaan. Even tusi itu kecil, Bapak Ibu. Ya, even tugas itu kecil harus tetap diidentifikasi. Misalnya mungkin ya, kalau yang besar mungkin ada di dinas perpustakaan. Ya, ada di dinas perpustakaan. Tapi mungkin juga ada beban-beban kerja kecil mungkin yang ada di Setda misalnya, atau ada di OPD lainnya, atau ada di SKPD lainnya misalnya, ya. Misalnya di Setda mungkin ada pojok-pojok baca gitu ya. Ada tempat-tempat baca yang harus dikelola juga, harus ditata koleksinya atau di-manage koleksinya dan lain sebagainya. Nah, itu kan beban kerja kepustakawanan. Nah, sehingga yang seperti itu juga harus diidentifikasi. Jadi, yang pertama adalah identifikasi dulu strukturnya. Nah, yang kedua adalah identifikasi struktur mana saja yang mempunyai tusi kepustakawanan, punya tugas-tugas kepustakawanan. Nah, kayak tadi ya, Setda mungkin ada sedikit, lalu di sekolah terutama tuh, kan amanahnya kalau di sekolah harus ada perpustakaan Bapak Ibu ya, maka dihitung juga yang di sekolah gitu kan ya. Nah, untuk, pengumpulan data ini Bapak Ibu bisa lakukannya gitu ya melalui, kuesioner atau melakukan wawancara langsung kepada orang yang ada di suatu unit kerja tadi gitu ya, atau langsung melakukan observasi, ya. Nah, selain dari pengumpulan data dari kuesioner atau dari wawancara, dari observasi, Bapak Ibu bisa mengumpulkan data dari data-data Rensra, laporan kerja, laporan kegiatan, atau profil perpustakaan misalnya, ya. Sehingga ini nantinya, dokumen-dokumen ini akan memperkaya identifikasi beban kerja yang ada di suatu unit kerja, gitu ya. Nah,
Next, ini adalah cakupan penghitungan. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya berada di kabupaten kota, ya, maka yang dihitung adalah seluruh unit kerja yang ada di kabupaten kota tersebut, tidak terkecuali, ya. Termasuk di dalamnya ada dinas perpustakaan, OPD-OPD lainnya di lingkup kabupaten kota dan juga sekolah, Bapak Ibu. Ya, kadangkala penyusunan kebutuhan ini sekolah ini luput ya, luput dari penghitungan. Di mana kalau sekolah ini biasanya kan masuknya di bawah dinas pendidikan ya, dinas pendidikan. Sehingga nantinya apa merupakan bagian peta jabatannya dari dinas pendidikannya nantinya. Itu Bapak Ibu. Jadi dalam hal penghitungan kebutuhan yang dihitung harus menyeluruh, tidak boleh parsial. Ya, kalau Bapak Ibu menghitung maka seluruhnya harus dihitung. Tidak boleh dinas perpustakaan sendiri menghitung diajukan ke kami itu nggak seperti itu. Tapi yang diajukan ke kami adalah penghitungan instansi ya dalam hal ini instansi daerah yaitu eh, Pemkabnya atau Pemprovnya gitu ya. Eh, maka penghitungannya juga harus seluruhnya. Nah, nanti diusulkan melalui PPK. PPK ini pejabat pembina kepegawaian ya. Dalam hal ini biasanya bupati atau apa namanya? Gubernur gitu ya. Nah, bisalah kalau mau diturunkan mengatasnamakan dari setdanya itu boleh, silahkan Bapak Ibu ya. Nah, kalau ke kami mungkin boleh saja nanti yang mengusulkan apa namanya ortalanya atau BPSDM-nya atau kepegawaiannya gitu ya yang membidangi penyusunan Anjab ABK itu boleh saja. Tapi Kak nanti kalau Bapak Ibu mengusulkan nanti ke Menpan harus PPK-nya ya, harus PPK-nya silakan. Nah, ini ada beberapa aspek ya dalam penghitungan analisis beban kerja, Bapak Ibu. Ada standar kemampuan rata-rata, ada waktu kerja, dan juga ada beban kerja. Untuk standar kemampuan rata-rata dan juga waktu kerja, ini kami sudah apa namanya formulasikan, Bapak Ibu ya, kami sudah formulasikan. Waktu kerja ini eh, sudah dibakukan oleh Menpan ya 1.250 jam per tahun ya itu menjadi standar baku. Lalu ada standar kemampuan rata-rata yang ada di dalamnya ada norma waktu dan norma hasil itu pun sudah kami buatkan dalam suatu pedoman tadi ya pedoman penyusunan ABK penyusunan formasi maksud saya. Nah, sudah ada di dalamnya. Yang perlu Bapak Ibu identifikasi adalah beban kerjanya nih ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat standar kemampuan rata-rata dan waktu kerja itu sudah ada di pedoman dan tinggal Bapak Ibu pakai. Kalau Bapak Ibu buka Excel yang tadi yang ada di Drive ya, Bapak Ibu nantinya hanya nantinya memasukkan data beban kerjanya saja. Nah, sehingga yang menjadi tugas Bapak Ibu adalah mengidentifikasi beban kerja ini ya. Jadi agak ringan Bapak Ibu ya, sudah ringan ya. Tinggal identifikasi beban kerjanya di setiap unit kerja itu apa saja. Nah, tadi disampaikan oleh tugas tim penyusun itu mengidentifikasinya 1 tahun ya. Yang dimasukkan ke dalam apa namanya ke dalam borang itu adalah beban kerja 1 tahun ya 1 tahun berjalan. Nah, kalau misalnya ada proyeksi 5 tahun ke depan, silahkan dimasukkan kebutuhannya ya. Nah, bagaimana cara menginventarisasi kegiatan ya? Kalau Bapak Ibu tidak melakukan observasi, maka Bapak Ibu bisa menginventarisasinya dari TUSI ya. Kan tadi sudah diminta untuk mengidentifikasi TUSI ya di masing-masing unit kerja nih ya. Nah, dari TUSI itu biasanya ada turun ya ke dalam suatu program-program kegiatan yang dilaksanakan di suatu unit kerja. Ya, ini saya contohkan misalnya. Ada TUSI misalnya di satu dinas perpustakaan misalnya ya, ada meningkatkan kualitas atau kuantitas koleksi perpustakaan gitu ya. Nah, tugasnya ini nih di unit kerja nih.
maka turun tuh biasanya ada programnya. Programnya ada pengadaan bahan pengadaan bahan perpustakaan, maksudnya di sini Bapak Ibu, bukan pengadaan perpustakaan ya. Salah saya nih. Pengadaan bahan perpustakaan ya. Nah, tentunya dalam hal TUSI ini ada program-program lainnya ya, program-program lainnya yang mungkin sejalan dengan TUSI ini. Mungkin saya contohkan hanya satu di sini, pengadaan bahan perpustakaan ya. Jadi dari TUSI turun ke program. Nah, program ini kita identifikasi lagi menjadi uraian kegiatan. Dalam hal pengadaan bahan perpustakaan, tentunya di uraian kegiatannya ya, yang kita ketahui, yang sudah sering kita lakukan ya, ada analisis kebutuhan dulu ya, analisis kebutuhan informasi pemustaka. Lalu sudah ada analisis, ada mengumpulkan alat seleksi, lalu melakukan seleksinya. Lalu setelah seleksi ada pengadaannya gitu ya, ada pengadaannya baru ada pengkatalogannya pasca pengadaan ya. Pasca pengadaan tuh pasti ada katalogisasi, ada membuat kelengkapan buku, hingga nantinya siap dilayangkan. Nah, uraian-uraian inilah nanti yang harus Bapak Ibu breakdown ya menjadi satu uraian tugas terkecil yang sesuai dengan jabatan-jabatan yang ada di jabatan fungsional pustakawan atau asisten perpustakaan Bapak Ibu. Nah, sehingga kalau sudah teridentifikasi uraian kegiatannya apa saja, barulah Bapak Ibu mengidentifikasi volumenya. Ya, jadi misalnya analisis kebutuhan dilakukan berapa kali dalam waktu 1 tahun, ya. Lalu mengumpulkan alat seleksi berapa kali dikumpulkannya, berapa kali kalau satuannya biasanya laporan ya, biasanya laporan pengumpulan alat seleksi biasanya. Nah, seperti itu. Berapa kali dilakukan 1 tahun? Biasanya kalau ini kan, kalau pengadaan kan tergantung pengadaannya ya. Kalau pengadaannya 2 kali 1 tahun, maka biasanya 2 kali ya. Tapi kalau hanya sekali setahun, maka biasanya hanya sekali, gitu ya. Nah, setelah ini mungkin nanti Bapak Ibu akan menuangkan ke dalam borang, ya, menuangkan ke dalam borang. Maka mungkin teknisnya seperti ini nih. Nah, ya, seperti ini. Nah, biasanya kalau kami ya menyusunnya seperti ini. Kami buatkan suatu metrik ya, satu metrik gitu ya, mengidentifikasi dulu ke unit-unit kerja ya, unit kerja apa saja nih tusinya ya, tusinya apa. Dari TUSI itu kegiatan apa yang dilaksanakan? Misalnya meningkatkan kualitas koleksi gitu ya. Maka ada pengadaan, ada apa lagi gitu ya. Nah, dari pengadaan aja tadi kita jabarkan menjadi uraian tugas ini ya. Ada banyak ya. Ada identifikasi, ada alat seleksi, melakukan seleksinya, membuat daftar usulan dan lain sebagainya gitu ya. Kalau sudah uraian tugasnya sudah kita apa rinci, maka tentukan volumenya per tahun berapa. Tentunya volumenya ini ditanyakan kepada responden ya, berapa kali dilakukan dalam waktu 1 tahun. Ini menyiapkan alat seleksi dilakukan berapa kali Bu gitu ya. Berapa kali dilakukan pengadaannya, berapa kali dilakukan katalogisasi, berapa katalog yang disusun gitu misalnya ya. Nah, itu diidentifikasi. Nah, kalau sudah observasi langsung ke lapangan, sudah dapat data uraian tugas dan juga volume, maka tugas Bapak Ibu selanjutnya adalah mengidentifikasi uraian tugas ini ya, yang sudah Bapak Ibu identifikasi ini masuknya ke jabatan apa? Ya, masuknya ke jabatan apa? Misalnya, melakukan identifikasi kebutuhan informasi pustaka. Oh, ini ternyata punyanya asisten perpustakaan penyelia, ya. Maka tuliskan asisten perpustakaan penyelia, gitu ya. Begitu juga seterusnya. Oh, ini punya pustakaan muda, ini punyanya pustakaan terampil, ini punyanya pustakawan mahir misalnya. Nah, kalau udah demikian, Bapak Ibu menyusunnya, maka Bapak Ibu tinggal nantinya mudah menuangkannya ke dalam borangnya masing-masing, ya. Nanti yang penyelia masukkan ke borangnya penyelia, muda masukkan ke borangnya ke yang muda, yang terampil masukkan ke terampil. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh borangnya, ya. Kalau Bapak Ibu tadi akses ke barcode tadi ya, link drive ya, Bapak Ibu akan bisa mendownload
apa namanya Excel ini, ya. Ya, jadi di Excel itu sudah ada nih angka kredit konstanta dan sebagainya. Ini nggak usah dirubah, Bapak Ibu ya. Yang Bapak Ibu harus isi adalah volumenya. Ya, volumenya didapat dari mana? Tadi hasil identifikasi sebelumnya ya. Nah, ini